Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah masih Allah beri kita waktu, masih Allah beri kita napas, dan masih Allah pertemukan kita dalam majlis kebaikan, meski lewat sebuah video sederhana. Saudaraku, sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe. Niatkan sebagai dukungan agar dakwah kecil ini terus berjalan. Dan mari kita saling mendoakan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menyehatkan tubuh kita, dan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, pernah tidak kita merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha siang dan malam, tapi rezeki terasa seret. Uang datang, tapi cepat habis. Hati lelah, pikiran penuh, dan doa seakan belum juga terjawab. Jika pernah, saudaraku, kita tidak sendirian. Banyak orang mengalaminya. Namun seringkali kita lupa, rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal kedekatan kita dengan Allah. Salah satu amalan ringan, tapi luar biasa dampaknya, adalah sholat duha. Sholat yang sering diremehkan, sering ditunda, bahkan sering dilupakan. Padahal, Rasulullah mengajarkan, sholat duha sebagai sholat pembuka rezeki, penenang hati, dan pengundang keberkahan. Saudaraku, bayangkan, hanya beberapa menit di pagi hari, kita berhenti sejenak dari urusan dunia, lalu berdiri menghadap Allah, tanpa pamer, tanpa dilihat siapapun, hanya kita dan Allah. Dari situlah banyak pintu kebaikan dibuka. Mari kita resapi perlahan, satu persatu, 14 keistimewaan sholat duha yang jika diamalkan dengan ikhlas, insya Allah membuat rezeki mengalir lebih lapang. Keistimewaan pertama, sholat duha membuka pintu rezeki yang tidak kita sangka. Banyak orang mengira rezeki hanya datang dari gaji atau usaha. Padahal Allah bisa memberi lewat jalan yang tidak pernah terlintas di pikiran kita. Ketika kita menjaga sholat duha, Allah yang mengatur jalan rezeki itu. Keistimewaan kedua, sholat duha membersihkan dosa-dosa kecil. Saudaraku, dosa yang menumpuk sering menjadi penghalang rezeki. Dengan sholat duha, setiap gerakan menjadi sedekah. Setiap sujud menjadi penghapus kesalahan. Hati yang bersih lebih mudah menerima keberkahan. Keistimewaan ketiga, sholat duha menenangkan hati. Hati yang tenang membuat pikiran jernih. Pikiran jernih membuat keputusan lebih tepat. Dan keputusan yang tepat sangat menentukan lancarnya rezeki dalam hidup kita. Keistimewaan keempat, sholat duha membawa keberkahan dalam pekerjaan. Bukan berarti pekerjaan bertambah, tapi hasilnya yang Allah lipat gandakan. Waktu terasa cukup, tenaga terasa ringan, dan usaha terasa lebih mudah dijalani. Keistimewaan kelima, sholat duha adalah amalan yang sangat dianjurkan Rasulullah. Apapun yang dianjurkan Nabi pasti membawa kebaikan. Bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk kehidupan dunia. Keistimewaan keenam, sholat duha adalah sedekah bagi seluruh anggota tubuh. Saudaraku, ketika tubuh kita digunakan untuk taat, Allah gantikan dengan kebaikan. Salah satunya adalah kelapangan rezeki. Keistimewaan ketujuh, sholat duha membantu urusan dunia berjalan lebih lancar. Banyak orang bersaksi, setelah rutin sholat duha, usaha terasa lebih mudah, masalah berkurang dan jalan keluar selalu ada. Keistimewaan kedelapan, sholat duha mengusir kegelisahan. Hati yang gelisah sulit menerima rezeki, tapi hati yang pasrah dan tenang, Allah lapangkan jalannya. Keistimewaan kesembilan, sholat duha mendekatkan kita kepada Allah di waktu pagi yang penuh berkah. Ketika awal hari kita serahkan pada Allah, maka sisa hari akan Allah jaga. Keistimewaan ke-10, sholat duha membawa keberkahan untuk keluarga. Rezeki yang datang bukan hanya cukup, tapi juga menenangkan rumah tangga dan hati.
Keistimewaan ke-11, sholat duha menghadirkan pertolongan tanpa kita sadari. Bisa berupa ide, pertemuan, peluang, atau jalan keluar yang tiba-tiba Allah bukakan. Keistimewaan ke-12, sholat duha mendatangkan pahala besar. Pahala yang besar membuat doa lebih cepat diijabah, termasuk doa tentang rezeki. Keistimewaan ke-13, sholat duha menguatkan iman dan menjaga istiqomah. Iman yang kuat membuat kita tidak mudah putus asa dalam mencari rezeki halal. Keistimewaan ke-14, sholat duha menghadirkan rahmat Allah setiap hari. Rahmat yang mencakup kesehatan, ketenangan, dan kelapangan hidup. Saudaraku, Sholat duha bukan soal banyaknya rakaat, tapi soal konsistensi dan keikhlasan. Sedikit tapi rutin, lebih dicintai Allah. Saudaraku, jika kita duduk sejenak dan merenung dengan hati yang jujur, kita akan sadar bahwa sholat duha bukan sekadar sholat sunnah biasa. Ia adalah bentuk kepercayaan total kita kepada Allah. Saat banyak orang menggantungkan harapan pada manusia, jabatan atau harta, kita justru menggantungkan harapan pada pemilik seluruh rezeki. Sholat duha mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, yaitu yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, pasti akan sampai. Dan apa yang bukan bagian kita, tidak akan menjadi milik kita meski kita mengejarnya siang dan malam. Saudaraku, orang yang menjaga sholat duha biasanya terlihat lebih tenang menjalani hidup. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena hatinya percaya bahwa Allah selalu membersamai. Ketika masalah datang, ia tidak mudah panik. Ketika rezeki terasa seret, ia tidak mudah putus asa. Sholat duha juga melatih kita untuk bersyukur. Berdiri di hadapan Allah pada waktu pagi, membuat kita sadar bahwa masih banyak nikmat yang sering kita abaikan. Saat rasa syukur tumbuh, Allah pun menambah nikmatnya. Dan tambahan nikmat itu sering hadir dalam bentuk rezeki yang lebih lapang. Saudaraku, sholat duha mengajarkan kesabaran. Kita belajar menunggu, belajar pasrah, dan belajar menerima. Rezeki datang tepat waktu, bukan cepat atau lambat. Ketika kita sabar dalam sholat, kita dilatih untuk sabar dalam menjalani hidup. Banyak orang memiliki harta melimpah, tapi hatinya gelisah. Banyak yang terlihat sukses, tapi hidupnya penuh tekanan. Sebaliknya, ada yang sederhana tapi hatinya lapang. Itulah tanda keberkahan. Dan salah satu pintu keberkahan itu adalah sholat duha yang dijaga dengan ikhlas. Sholat duha juga menjadi pelindung dari rezeki yang tidak halal. Orang yang dekat dengan Allah akan dijaga langkahnya. Ia akan lebih berhati-hati dalam memilih jalan rezeki, karena ia tahu rezeki yang haram hanya akan membawa kesempitan hidup. Saudaraku, ketika sholat duha menjadi kebiasaan, hidup kita perlahan menjadi lebih tertata. Kita terbiasa bangun pagi, terbiasa meluangkan waktu untuk Allah, dan terbiasa mendahulukan ketaatan. Dari situlah Allah mulai merapikan urusan dunia kita satu persatu. Sholat duha membuat hati lebih lembut. Hati yang lembut mudah menerima nasihat, mudah memaafkan, dan mudah berbagi. Dan orang yang hatinya mudah berbagi, Allah lapangkan rezekinya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, dalam sholat duha, jangan hanya meminta harta, mintalah keberkahan. Karena harta tanpa berkah hanya menambah beban. Mintalah rezeki yang cukup, hidup yang tenang, dan hati yang ridho dengan apa yang Allah berikan. Mintalah agar Allah mencukupkan kita dengan yang halal, menjauhkan kita dari yang haram, dan membuat kita merasa cukup dengan apa yang ada. Karena rasa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya. Sholat duha juga menguatkan mental dan jiwa. Orang yang rutin sholat duha biasanya lebih kuat menghadapi kegagalan. Ia tahu, gagal bukan akhir segalanya. Allah hanya sedang mengajarkan sesuatu, lalu menyiapkan rezeki yang lebih baik. Saudaraku, tidak ada satupun sujud yang sia-sia. Tidak ada doa yang benar-benar diabaikan. Jika hari ini belum terlihat hasilnya, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang menunda untuk memberi yang lebih baik. Sholat duha adalah bukti bahwa kita tidak hanya mengejar dunia, tapi juga menjaga hubungan dengan Allah.
Dan siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, Allah akan jaga hidupnya. Jika hidup terasa berat, jangan tinggalkan sholat duha. Justru di saat berat itulah kita paling butuh bersandar kepada Allah. Jika rezeki terasa sempit, jangan menjauh dari Allah. Justru mendekatlah melalui sujud-sujud yang ikhlas. Saudaraku, jangan menunggu kaya untuk taat. Jangan menunggu lapang untuk beribadah. Karena seringkali, kelapangan datang justru setelah kita taat. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari yang ringan. 2 rakaat sholat duha, dengan hati yang ikhlas. Serahkan semua urusan rezeki kepada Allah, karena Dia Maha tahu apa yang kita butuhkan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, memudahkan urusan kita, dan menjadikan sholat duha sebagai jalan turunnya keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin.